Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Wahdan Fiari Adibah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai akuntansi rahen atau gadai syariah. Untuk lebih jelasnya tetap simak video berikut ya. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir di semester 4 mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah yang disusun oleh saya sendiri, Arum Rizky Anggayuh Mukti, NIM 12640320142, kelas akuntansi syariah 4A. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa pengertian rahen atau gadai syariah. Memangnya apa sih? Secara etimologis, kata rahan berarti ketetapan dan kekekalan, sebagaimana juga berarti penahanan. Sedangkan secara terminologi, arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, arahan adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Praktik gadai syariah atau rahan di perbankan. Praktik gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal. Apa saja? 1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Kedua, merupakan produk tersendiri, yaitu dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Dalam praktik pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga. Mereka hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Dengan demikian, pihak bank akan mendapatkan manfaat langsung dari biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fiduasi atau penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran, maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya disesuaikan dengan yang berlaku secara umum. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita pelajari contoh soal berikut secara bersama-sama. Simulasi transaksi rahen di Pegadaian Syariah Serengat Blitar. Pada tanggal 3 Januari 2022, Nona Arum menggadaikan emasnya di PT Pegadaian Syariah Serengat untuk keperluan mendesak yang harus ia penuhi. Ia membawa satu keping emas seberat 20 gram dengan kadar karat 18 karat. Perhitungan besar biaya penitipan atau sewa yang harus dibayarkan Nona Arum dan jumlah pinjaman maksimum yang dapat dipinjam olehnya adalah sebagai berikut. Kita asumsikan bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat adalah sebesar Rp992.000 dengan persentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran sebesar 92% dan tarif muknah pemeliharaan sebesar 0,73%. Maka, terlebih dahulu menghitung STL atau standar taksiran logam dengan membagi Rp992.000 dengan 24 sama dengan Rp41.333 per karat. Kemudian menghitung nilai taksiran dengan mengalihkan besaran STL dengan karatase emas dan berat emas, atau Rp41.333 dikali 18, kemudian dikali kembali dengan 20 sama dengan Rp14.879.880. Setelah itu menghitung jumlah pinjaman maksimum yang dapat dipinjam oleh Nona Arum dengan mengalihkan persentase marhun bih dengan nilai taksiran, atau 92% dikali Rp14.879.880 sama dengan Rp13.689.489,6 atau dibulatkan menjadi Rp13.600.000. Selanjutnya menghitung muknah per 10 hari dengan mengalihkan uang pinjaman dengan RET atau Rp13.600.000 dikali 0,73% sama dengan Rp99.280.
Dan yang terakhir, mengetahui biaya muknah akad atau biaya administrasi yang harus dibayarkan kepada pegadaian. Besaran biaya administrasi ini ditentukan oleh aturan pegadaian atas penggolongan marhun bih pada saat transaksi awal. Dapat diketahui bahwa biaya administrasi yang harus dibayarkan nona arum masuk ke dalam golongan C2 dengan besar pinjaman antara Rp10.050.000 sampai dengan Rp15 juta dan dikenai administrasi sebesar Rp75.000. Apabila kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kelompok golongan persentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran, kemudian golongan tarif pemeliharaan muknah, dan golongan biaya administrasi, data tersebut akan saya lampirkan di akhir video ya teman-teman. Dari perhitungan di atas, dapat kita simpulkan bahwa uang pinjaman atau marhun bih yang diperoleh nona arum sebesar Rp13.600.000 dan nona arum juga berkewajiban membayarkan biaya administrasi kepada pegadaian sebesar Rp75.000. Selanjutnya kita akan mengetahui perlakuan akuntansi atas rahan. Tanggal 3 Januari 2022, Pegadaian Syariah Serengat memberikan pinjaman gadai dan mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada rahin yang telah disepakati. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada sisi debit adalah marhun bih sebesar Rp13.600.000 dan pada sisi kredit adalah kas sebesar Rp13.600.000. Mengapa demikian? Tanggal 3 Januari 2022 tersebut, Pegadaian mengeluarkan kas mereka untuk diberikan kepada nona arum atas pinjaman gadai yang telah mereka sepakati. Atas transaksi tersebut, kas Pegadaian berkurang di sisi kredit sebesar uang pinjaman nona arum, yaitu Rp13.600.000. Kemudian sisi debitnya adalah marhun bih dengan besaran sama, yaitu Rp13.600.000. Selanjutnya, Pegadaian Syariah Serengat mengakui pendapatan administrasi pinjaman sebesar uang pinjaman yang telah ditentukan oleh aturan Pegadaian atas penggolongan marhun bih pada saat transaksi awal. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada sisi debit adalah kas sebesar Rp75.000 dan pada sisi kredit adalah pendapatan biaya administrasi golongan C2 sebesar Rp75.000. Mengapa demikian? Pada tanggal yang sama yaitu 3 Januari 2022, pihak Pegadaian mendapat pemasukan yang diakui sebagai pendapatan administrasi pinjaman yang dibayarkan oleh nona arum. Atas transaksi tersebut, kas Pegadaian bertambah di sisi debit sebesar Rp75.000. Kemudian sisi kreditnya adalah pendapatan biaya administrasi golongan C2 dengan besaran sama yaitu Rp75.000 karena pendapatan bertambah adalah di sisi kredit. Next, tanggal 13 Januari 2022. Apabila rahin atas nama nona arum mencicil uang pinjaman gadai setiap 10 hari, maka Pegadaian akan menerima pembayaran pokok sebesar Rp13.600.000 dibagi 12 sama dengan Rp1.133.333. Mengapa dibagi 12? Karena jangka waktu pinjaman adalah 120 hari. Selain menerima pembayaran pokok, pihak Pegadaian juga akan menerima pembayaran muknah atau jasa pemeliharaan sebesar 0,73% dikali Rp13.600.000 sama dengan Rp99.280. Setiap 10 hari mulai tanggal 13 Januari sampai dengan lunas, Pegadaian akan menjurnalnya sebagai berikut. Di sisi debit adalah kas sebesar Rp1.232.613 dan pada sisi kredit adalah marhun bih sebesar Rp1.133.333 dan pendapatan ijaroh atau muknah sebesar Rp99.280. Mengapa demikian? Setelah tanggal pencairan uang pinjaman oleh Pegadaian, maka rahin secara rutin akan membayar cicilan uang pinjaman mereka setiap 10 hari sampai lunas. Maka pada saat terjadinya transaksi tersebut, pihak Pegadaian akan mencatat penerimaan pembayaran pokok dan muknah rahin yang diakui sebagai kas di sisi debit sebesar yang tercatat, yaitu Rp1.232.613. Kemudian sisi kreditnya adalah marhun bih sebesar pinjaman pokoknya, yaitu Rp1.133.333 dan pendapatan ijaroh atau muknah sebesar Rp99.280.
Perlu diketahui juga bahwa jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Next, tanggal 13 Januari 2022. Apabila pada hari ke-10 nasabah atas nama Nona Arum berkeinginan untuk membayar lebih dari nilai cicilannya atau sebesar Rp3.500.000, maka terlebih dahulu menghitung mu'nah atau biaya pemeliharaan sebesar 0,73% dikali Rp13.600.000 sama dengan Rp99.280. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 13 Januari 2022, Nona Arum membayar cicilannya kepada Pegadaian. Atas transaksi tersebut, Pegadaian mencatat pembayaran cicilan marhunbih di sisi kredit sebesar nilai cicilannya, yaitu Rp3.500.000, dan mencatat pendapatan ijarah atau mu'nah di sisi kredit pula sebesar Rp99.280. Kemudian sisi debitnya adalah kas, yaitu sebesar Rp3.599.280, diperoleh dari penjumlahan nilai cicilan dan mu'nah yang dibayarkan Nona Arum. Next, tanggal 19 Februari 2022. Jika terjadi tunggakan pembayaran untuk beberapa tahapan pembayaran cicilan gadai, tetapi pada tanggal 13 Januari 2022 telah membayar sebesar Rp3.500.000, maka Rahin atas nama Nona Arum membayar sisa tunggakan pokok sebesar Rp10.100.000 dan mu'nah pada tanggal 19 Februari 2022. Maka rincian pembayaran mu'nah tertunggak sebagai berikut. Tunggakan 1 sampai dengan 4 secara berurutan dimulai pada tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022. Nilai tunggakan 1 sampai dengan 4 adalah sama, yaitu masing-masing sebesar Rp99.280. Jadi, jumlah pembayaran mu'nah tertunggak adalah sebesar Rp99.280 dikali 4 sama dengan Rp397.120. Maka jurnalnya, marhunbih di sisi kredit sebesar Rp10.100.000 atau sebesar sisa tunggakan pokok, dan pendapatan ijarah atau mu'nah di sisi kredit pula sebesar Rp397.120 atau sebesar jumlah pembayaran mu'nah tertunggak. Kemudian sisi debitnya adalah kas karena Pegadaian menerima pemasukan dari pembayaran yang dilakukan Nona Arum sebesar Rp10.497.120 didapat dari kedua besaran nilai akun di sisi kredit. Next, tanggal 3 Mei 2022. Jika selama masa gadai tidak pernah melakukan pembayaran marhun dan mu'nah, maka Pegadaian melakukan pelelangan pada masa gadai berakhir, yaitu tanggal 3 Mei 2022. Seandainya Pegadaian melelang sebesar Rp15.300.000, maka nilai tersebut dikurangi dengan nilai marhunbih, mu'nah, dan pendapatan jasa gadai, masing-masing sebesar Rp13.600.000, Rp1.191.360, dan Rp306.000. Maka dari perhitungan tersebut akan didapat nilai sisa pengembalian kas Rahin yaitu sebesar Rp202.640. Next, kita akan menjurnal transaksi tanggal 3 Mei 2022 tersebut. Jurnal pertama, pada sisi debit adalah kas sebesar Rp15.300.000. Nilai ini didapat dari nilai yang dipatok Pegadaian untuk melelang barang gadai Nona Arum. Kemudian sisi kreditnya adalah nilai-nilai pengurang harga jual lelang yang terdiri atas piutang atau marhunbih sebesar Rp13.600.000, pendapatan mu'nah sebesar Rp1.191.360, pendapatan lelang sebesar Rp306.000, dan utang Rahin penggadai sebesar Rp202.640. Pegadaian akan mengembalikan sisa lebih dari harga jual lelang setelah dikurangi nilai pinjaman gadai, mu'nah, dan biaya lelang. Maka uang yang akan dikembalikan kepada Rahin sebesar Rp202.640, dan ini masih terhutang. Jurnal kedua adalah sebagai berikut. Pada sisi debit adalah hutang ke Rahin sebesar Rp202.640, dan pada sisi kredit adalah kas sebesar Rp202.640. Mengapa demikian?
Transaksi tersebut merupakan transaksi pengembalian sisa lelang ke Nona Arum, yaitu sebesar Rp202.640. Oleh karenanya, Pegadaian mencatat kas di sisi kredit dan hutang di sisi debit. Yang perlu kita ketahui adalah uang kelebihan Rahin dapat diambil oleh Rahin dalam jangka waktu 1 tahun dengan syarat membawa surat bukti Rahin dan KTP. Uang kelebihan Rahin hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari 1 tahun. Next, tanggal 3 Mei 2022. Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai gadai, maka kekurangannya akan ditutupi oleh penaksir. Seandainya harga lelang adalah sebesar Rp13.300.000, maka nilai tersebut akan dikurangi dengan nilai gadai sebesar Rp13.600.000, pendapatan mu'nah sebesar Rp1.191.360, dan pendapatan jasa lelang sebesar Rp300.000. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh nilai defisit lelang sebesar Rp1.791.360. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada sisi debit adalah kas sebesar Rp13.300.000 atau sebesar harga lelang, dan piutang penaksir sebesar Rp1.791.360 atau sebesar nilai defisit lelang karena kekurangan akan ditutupi oleh penaksir. Kemudian sisi kreditnya adalah piutang atau marhun bih milik Nona Arum sebesar Rp13.600.000, pendapatan mu'nah sebesar Rp1.191.360, dan pendapatan lelang sebesar Rp300.000. Next, jurnal kedua atau tanggal 4 Mei 2022. Pada sisi debit adalah kas sebesar Rp1.791.360, dan pada sisi kredit adalah piutang penaksir sebesar Rp1.791.360. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat transaksi ketika penaksir membayar piutangnya. Itulah kenapa Pegadaian mencatat kas di sisi debit karena Pegadaian mendapatkan pemasukan atas pembayaran piutang tersebut, dan mencatat piutang penaksir di sisi kredit karena penaksir telah melunasi utangnya. Hasil penjualan yang lebih rendah dari uang pinjaman Rahin menjadi tanggung jawab penaksir atau minta pada Rahin jika ada perjanjian. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait uang kelebihan lelang di Pegadaian Syariah Srengat sudah sesuai dengan pernyataan atau fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Rahan nomor 25 tahun 2002 yang menyatakan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang Rahin, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Sesuai janji di awal, jadi ini adalah kelompok golongan persentase dan biaya dalam rahan atau gadai syariah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.